wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalu ma nastaftihul maqala bidzikri hamdi rabbina ta'ala. Falhamdulillahi ala ma an'ama hamdan bihi yajlu 'anil qalbil ama. Thumma salatu ba'du wassalamu ala nabiyyin dinuhul islamu Muhammadin khatami rusli rabbih wa alihi wa sahbihi amma ba'du. Bismillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam curahan nikmatnya. Di antaranya adalah alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita semua di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis yang mana insyaallah ini akan memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang di dunia melangkahkan kaki menuju majelis ilmu, dan di akhirat dimudahkan langkah kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Selawat serta salam semoga tercurahkan untuk teladan kita, panutan kita, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad. Teman-teman sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama salah satu tema yang menarik, yaitu bersama keluarga atau bersua kembali dengan keluarga di mana? Di surga, ya. Karena perdagangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perdagangan yang lan tabur, tidak akan merugi. Dan merupakan tabiat dari manusia. Manusia itu adalah senang diberi kabar gembira. Tidak ada manusia yang diberi kabar gembira kok tidak apa? Senang, tidak bahagia. Kalau ada orang itu diberi kabar gembira kok dia apa? Susah. Itu berarti bagi dia itu adalah apa? Bagi dia itu adalah apa? Kabar yang menyusahkan, bukan kabar gembira. Nah, dan di antara tadi sudah kita kemukakan sifat dari manusia, tabiat manusia adalah senang bila diberi kabar gembira. Di antara contoh misalnya di perusahaan antum semuanya misalnya ada kabar gembira, nanti akhir tahun dapat bonus berapa? 7 kali gaji, 8 kali gaji. Ya, misalnya 2 kali gaji, misalnya gitu aja ya. Nah, di akhir tahun nanti bonus perusahaan 2 kali gaji, misalnya gitu ya. Ya, senang apa tidak? Uang baru umpama saja sudah apa? Sudah senang, apalagi benar-benar itu kabar apa? Gembira. Padahal itu uangnya atau bonusnya sudah diterima atau belum? Belum. Tapi kita sudah apa? Senang, ya kan? Berarti ini menunjukkan bahwasanya manusia itu salah satu tabiatnya adalah senang menerima kabar gembira. Demikian pula Al-Qur'anul Karim, kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara sifatnya adalah memberikan kabar gembira. Ya, untuk siapa? Tentunya untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Apa itu kabar gembira yang dibawa Al-Quran, yang diberikan kepada kita orang-orang yang beriman? Di antaranya yang akan kita pelajari surat At-Tur ayat yang ke-21. Silakan dibuka surat At-Tur ayat yang ke-21. Baik. Sudah belum ya? Dibuka dulu surat At-Tur ayat yang ke-21.
surat At-Tur. Surat At-Tur itu juz 27 surat yang ke-52. Sudah Pak? Belum? Buka dulu. Kita ngaji bareng surat At-Tur ayat yang ke-21. Kalau belum ada diinstal dulu, nggak apa-apa ya. Kita TikTok ada, WA wajib, Facebook sunnah muakkadah, Instagram ya fardu kifayah misalnya ya. Masuk apa namanya mushaf nggak ada itu fardu ain itu ya. Silakan. Bismillah. Yang ngabisin memori aja WhatsApp kan? Nah, ini nggak ngabisin memori insya Allah. Sudah Pak? Sudah. Ya, surat At-Tur ayat yang ke-21. Mari kita ngaji bareng surat At-Tur ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biiman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biiman. Ulangi ya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biiman. Asam, ya keliru. Ini di zoom dulu nih. Ya. Lang. Ta'awud dulu ya, berarti tadi ta'awudnya itu urung tenanan kita ya, ustadznya ini. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم Barakallahu fikum jami'an. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim. Baik, itu tadi ya yang kita baca ayat 21 meremen sampai ayat 28. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi bacaan kita dan melipat gandakan pahalanya, dan semoga Al-Qur'an senantiasa di hati kita. Allahumma amin. Baik, pada intinya adalah ayat yang ke-21 yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di situ ayat yang ke-21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Dan orang-orang yang beriman serta anak turun mereka mengikuti orang-orang beriman tadi dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan pertemukan mereka dengan anak turunnya. Wama alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari amalan mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahim, masing-masing jiwa terhadap apa yang dia kerjakan bertanggung jawab. Ya, dan ini ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-28 menceritakan balasan yang akan diterima mereka, ya kan? Berupa buah-buahan, ya, daging yang apa mereka inginkan, dijauhkan dari ucapan yang sia-sia dan seterusnya. Nanti bisa dibaca sendiri selanjutnya sampai ayat yang ke-28, ya. Kita fokus pada ayat yang ke-21. Jadi kembali ke tema, ya, apa itu? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira di ayat At-Tur, surat ayat yang ke-21 tadi itu. Karena di antara sifat Al-Qur'an tadi sudah kita sampaikan, memberikan kabar apa? Gembira. Ya, di antaranya dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-2. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di situ, Tasin tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Tasin itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan kitab yang jelas. Hudaw wa busyra lil mu'minin, sebagai petunjuk dan sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi yang diberi kabar gembira yang hakiki, bukan kabar gembira yang apa? Yang semu. Karena ada orang diberi kabar gembira tapi malah susah. Contohnya, saya beri kabar gembira ya, murid-murid saya beri kabar gembira, ujiannya dimajukan. Boleh? Apa? Itu bukan kabar gembira, walaupun bilangnya Pak Guru, Bu Guru, itu kabar apa? Gembira, tapi bagi murid itu apa? Kabar buruk, kan begitu, ya. Oleh karena itu dalam Al-Quran ya ada ungkapan yang semakna dengan wabasyiril, misalnya apa? Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat buruk. Kabar gembiranya apa itu?
ya azab, kan begitu. Wa basyirhum bi azabin alim, contohnya beri mereka kabar gembira dengan azab yang apa? Pedih. Kan seperti itu. Jadi ini kabar gembira yang hakiki itu untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Ya. Karena sifat Al-Qur'an tadi hudaw wa busyra lil mu'minin, sebagai petunjuk sekaligus kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Apa kabar gembiranya? Di antaranya tadi surat At-Tur ayat yang ke-21. Apa? Tadi sudah kita baca bahwasannya mereka itu akan dimasukkan ke surga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman serta anak turunnya mengikuti mereka dengan keimanan, kami pertemukan mereka. Di mana dipertemukan, Pak? Dipertemukan di mana? Surga. Di surga. Kok bisa? Mana dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat yang ke-25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannat. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apa kabar gembiranya? Annalahum jannat, bahwasannya bagi mereka surga. Jadi bertemunya itu tidak di Gembira Luko, tidak di mana? Juruk, tapi di mana, Pak? Surga. Di surga insyaallah. Ya. Apa syaratnya tadi? Mengikuti dengan apa, Pak? Keimanan. Maka iman itu adalah nikmat yang besar, nanti akan kita pelajari fadilah dari iman tersebut. Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan di dalam tafsir beliau kaitannya dengan ayat di atas. Apa kata beliau? Yukhbiru ta'ala an fadlihi wa karamihi wa imtinanihi wa lutfihi bi khalqihi wa ihsanihi. Allah taala mengabarkan tentang karunia-Nya, ya, keutamaannya, anugerahnya, kemahalembutannya terhadap makhluknya dan kebaikan Allah terhadap makhluknya. Apa itu? Annal mu'minin idza taba'athum dzurriyyatuhum fil iman yulhiquhum bi abaihim fil manzilati. Bahwasanya orang-orang yang beriman apabila anak turunnya mengikuti mereka dengan keimanan, maka Allah akan pertemukan anak turunnya tadi dengan orang tua mereka, dengan bapak-bapak mereka, dengan mbah-mbah mereka, orang tua dan mbah-mbah mereka. Fil manzilati, di dalam satu kedudukan, wa illam yablughu amalahum, sekalipun kendati pun amalan mereka tidak atau belum menyamai, menyerupai amalan-amalan yang derajatnya lebih tinggi di surga. Kan amalan orang itu tidak sama. Lawang sifat orang itu, kalau bahasa Jawanya saktarangan. Saktarangan itu apa berarti, Pak? Mbah, napa Mbah? Ya, saudara kan gitu ya. Saudara saktarangan, watake sak susuh, watake niku pun apa, Pak? Beda-beda, perangainya beda-beda. Kakaknya ya hobinya mancing misalnya, ya adiknya hobinya apa, Pak? Hobinya apa? Nangis misalnya, dan seterusnya, macam-macam. Ya, sama di dalam kalau karakter, akhlak, perangai demikian adanya, lebih-lebih amal. Tidak ada amal itu, walaupun sekalipun kembar kok amal solehnya bisa apa? Bisa plek, nggak ada. Ya, walaupun ada ungkapan, ya buah jatuh tidak jauh dari apa, Pak? Pohonnya, tetap saja ya berbeda. Berbeda. Tidak mungkin kok amalannya itu sama plek. Ya, sing siji salat, sijine ya apa, Pak? Salat, poso padha posone, maca Quran padha maca Qurane, ya. Yang kadang-kadang yang satu salat, yang satu apa, Pak? Ya. Turu kan gitu ya, tidur, yang satu baca Quran, yang satu apa, Pak? Dolan. Nah, beda-beda, tidak mungkin. Ya, ada yang orang tuanya itu apa? Sregep ngaji, ya, sregep apa, Pak? Menuntut ilmu. Anaknya apa, Pak? Sregep zikir, tapi di kamar yang dipegang apa, Pak? HP misalnya kan, ya, zikir ya. Kur zikir tuh solele. Oh, gitu ya. Ya husnudon di dalam kamar ya. Husnudon. Nah, itu kan tidak. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala
mempertemukan mereka, menyamakan derajat, ya, manzilahnya disamakan oleh Allah. Kendati pun salah satu pihak pasti belum mencapai derajat yang lebih tinggi. Tujuannya apa? Litaqarra a'yunul aba'i bil abna, agar supaya menambah kebahagiaan orang tua ketika bertemu dengan apa, Pak? Anak cucunya, pandangannya jadi sejuk. Ya, seperti kita wis ning kantor gaweane okeh, ya kan? Seneni apa, Pak? Bose, ya kan? Tidak sesuai apa? Target. Pulang ketemu apa, Pak? Anak kita abi, ya gitu ya. Langsung kita dipeluk. Wais, permasalahannya langsung apa itu, Pak? Hilang, ya kan? Langsung hilang, langsung kita jadi fresh. Kan seperti itu. Ya. Kita mumet, ya raker 3 hari pusing, ya bahas kanan kiri, mulih ketemu anaknya. Apa, Pak? Langsung litaqarra a'yunuhum, ya, litaqarra a'yunul aba bil abna. Jadi anak itu memang menyejukkan apa, Pak? Pandangan mata. Seperti ma'asyiral mukminin azani Allahu iyyakum jami'an. Misalnya kita sudah, ya, dulu imut-imut, kita sekarang sudah apa, Pak? Dulu kita kan imut-imut, sekarang sudah apa berarti? Amit-amit menurut orang tua kita, ya kan, ya. Ngeyel wae dikon ngene, rasah gawean kuwi, ngeyel gawean kuwi, ya. Tapi ada representasi dari kita, siapa, Pak? Mbah bapak kita itu loh, ya. Melihat kita udah biasa, wis amit-amit, tidak imut-imut, tapi kita masih punya representasi dari kita, siapa, Pak? Putune, yaitu anak kita, kan gitu ya. Mbah itu ketemu putune seneng enggak? Seneng banget. Ibaratnya apapun itu dituruti, ya kan, seperti itu. Masya Allah. Jadi menunjukkan watak ataupun perangai ataupun karakter seseorang itu ketemu dengan anak turunnya pasti apa, Pak? Senang. Pasti apa? Senang sekali, ya. Bahkan orang tua itu rela, ya kan, kita itu berkunjung, ya. Kalau kita bawa apa-apa malah diseneni. Malah apa, Pak? Diseneni. Lu ada nggowo koyo ngene to lele. Duite di celeng wae. Bener apa salah? Bisanya gitu ya. Ya, Masya Allah, ya kan? Dicelengi wae. Jadi rela berkorban demi kita apa, Pak? Bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan mereka itu tatkala melihat kita itu apa, Pak? Bahagia. Ya tidak dengan harta, mungkin lihat kita bahagia itu sudah melebihi kebahagiaan apa? Harta yang mereka peroleh. Maka ketika anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang terbesar untuk orang tua adalah apa? Bisa dipertemukan dengan apa, Pak? Anak turunnya, dengan anaknya, dengan apa? Cucunya dan seterusnya. Di mana? Dan ini di tempat yang mulia, yaitu surga. Hal ini, ya, menambah kebahagiaan mereka manakala apa? Dan kebahagiaan tentunya anak turunnya, ya. Apa itu? Fayajma'u bainahum ala ahsanil wujuh. Ya, Allah mengumpulkan mereka dengan kondisi yang paling baik, ya. Apa itu? Bi an yarfa'a an-naqisal 'amali bi kamilil 'amal, yaitu yang derajatnya rendah diangkat menuju derajatnya yang apa, Pak? Tinggi. Kalau di dunia itu ada yang derajatnya rendah, lebih rendah, itu kalau mau tinggi, jadi yang tinggi harus ngalah. Harus apa, Pak? Ngalah. Contohnya kita punya 2 wadah air, yang satu tinggi, yang satu rendah. Biar bisa setara bagaimana, Pak? Biar bisa setara bagaimana? Yang tinggi, yang lebih banyak itu disumbangkan kemana, Pak? Yang kecil, yang rendah, sehingga bisa apa, Pak? Naik. Ya, misalnya ini ada 2 gelas, Pak, ya. Ada 2 gelas, yang satu segini atas, yang satu tengah. Biar bisa ketemu bagaimana? Kan yang tinggi ini, yang lebih banyak airnya disumbangkan kemana, Pak? Yang lebih rendah, sehingga derajatnya bisa, Pak? Sama, ya kan? Derajatnya bisa apa? Sama. Tapi ternyata karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan wa ma alatnahum min amali min syai'. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amalan mereka. Berarti bagaimana? Yang tinggi tetap tinggi, yang rendah ini diberi karunia Allah, diberi bonus oleh Allah, sehingga menyusul, disusulkan. Masya Allah, ya kan? Umpama yang satu surga Firdaus, yang satu surga apa, Pak? Yang biasa. Itu dipertemukan, bagaimana? Bukan yang Firdaus diturunkan, kemudian yang rendah ini apa, Pak? Dinaikkan karena kompensasi dari dia turun tadi, turun grade, tidak.
Tapi apa Pak? Disusulkan. Coba itu. Padahal amalannya belum nyampe. Untuk apa Pak? Untuk Allah berikan rahmat, dia itu masuk surga Pak? Firdaus. Ya kan? Tetapi karena rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bi an yarfa'an naqisal amali bi kamilil amal. Yang kurang amalannya diangkat menuju yang amalannya lebih sempurna. Wala yanqusu dzalika min amalihi wa manzilatihi, kata Ibnu Katsir, dan hal itu tidak mengurangi pahala amalan mereka, tidak mengurangi kedudukan mereka. Litasawi bainahu wa bainadzak, gara-gara disamakan derajat, tidak mengurangi ganjaran mereka. Walidza qala, oleh karena itu Allah mengatakan dalam ayat surat Tur ayat 21, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami pertemukan mereka dengan anak turunnya, wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amalan mereka. Di dalam tempat yang lain Ibnu Katsir mengatakan yajma'u bainahum wa baina ahbabihim fiha minal abai wal ahlina wal abna. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai. Jadi Allah akan kumpulkan mereka, orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang mereka cintai. Siapa? Minal aba, para orang tua, wal ahlin, keluarga, wal abna, anak keturunan, mimman huwa salihun lituhul jannah, bagi orang yang pantas untuk masuk surga, minal mukminin, jelas dari kalangan orang-orang yang beriman. Jadi iman itu adalah nikmat yang sangat agung sekali, ya. Oleh karena itu di antara faedah ayat, sebagaimana biasanya kita pelajari ya, faedah ayat dari surat At-Tur ayat yang ke-21 apa? Yang pertama, ya, rahmatullah ala ibadihil mu'minin, rahmat Allah yang besar kepada hambanya yang beriman. Apa itu? Allah naikkan derajat mereka, menyusul keluarganya yang kedudukannya itu di atas mereka, kedudukannya lebih apa? Tinggi. Oleh karena itu Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, di dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka. Qala, Ibnu Abbas mengatakan, innallaha yarfa'u dzurriyyatal mu'min ma'ahu fi darajatihi fil jannah wa in kanu dunahu fil amal. Sesungguhnya Allah mengangkat, ya, anak keturunan mukmin bersama dia di dalam satu derajat di surga. Wa in kanu dunahu fil amal, walaupun, ya, mereka lebih rendah di dalam amalan, ya, lebih rendah di dalam amalan. Ini menunjukkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Untuk siapa? Untuk hamba-hambanya yang beriman. Karena kita tahu, sudah kita pelajari, rahmat Allah ada berapa? Ada 2. Rahmat Allah itu ada 2. Oleh karena itu yang kaitannya dengan rahmat, Allah punya 2 nama, yaitu Ar-Rahman dan apa? Ar-Rahim. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, Ar-Rahman sama Ar-Rahim berasal dari kata yang sama, yaitu rahmah. Itu apa? Rahmah, rahimah, yarhamu. Bedanya apa? Diterangkan oleh para ulama, Ar-Rahmanu dzurrahmatil wasi'ah li jami'i makhlukatihi. Ar-Rahman itu adalah zat yang memiliki welas asih, memiliki kasih sayang, li jami'i makhlukatihi, yang kasih sayang itu sifatnya umum untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak Allah bedakan, baik itu makhluk yang dia itu berupa manusia, hewan, ya, tumbuhan, semuanya diberi rahmat Allah. Baik itu makhluk yang dia itu bisa terindra ataupun yang tidak terindra, semuanya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu hamba-hamba Allah yang beriman ataupun yang tidak beriman, semuanya diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hujan, tidak pernah Allah bedakan yang diberi hujan hanya orang-orang yang beriman, tidak.
ya, nikmat oksigen, Allah tidak pernah membedakan, ya kan? Yang tidak beriman tidak diberi oksigen, tidak, semuanya mendapatkan rahmat yang bersifat umum karena salah satu nama Allah Ar-Rahman, zat yang memiliki rahmat sifatnya umum untuk semua makhluk. Tetapi di sisi lain Allah juga punya nama Ar-Rahim. Ar-Rahim Dzur-Rahmati Al-Musilah, atau ya apa namanya, tafsir yang lainnya Dzur-Rahmatil Khassah bil Mu'minin, yaitu pemilik rahmat, zat yang memiliki rahmat khasah khusus bagi siapa? Hamba-hambanya yang beriman. Ya wa kana bil mu'minina rahimah. Di dalam ayat Allah mengatakan, dan adalah Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman memiliki kasih sayang. Di mana itu? Di akhirat. Apa itu? Dimasukkan apa? Surga. Apakah orang kafir juga dimasukkan surga? Tidak, ya kan? Tidak. Jadi ini kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, yaitu kasih sayangnya tetap musilah, nyambung, ya, tetap bersambung sampai kelak di hari kiamat, yaitu apa? Dimasukkan ke dalam surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Allahumma amin. Yang kedua, ya, apa itu? Idhomu ni'amil iman, besarnya nikmat keimanan. Jadi dengan ini kita harus tahu, nikmat iman itu nikmat yang tiada tara, nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat apa? Besar. Kenapa? Dikarenakan tanpa keimanan kita tidak akan dikumpulkan dengan anak keturunan kita. Kita tidak dipertemukan dengan orang tua kita, ya, tidak disusulkan ke derajat mereka, atau apa? Ya, anak keturunan kita, ya, tidak akan dipertemukan dengan kita manakala apa? Tidak memiliki keimanan. Oleh karena itu, ya, ma'asyiral mu'minin azanillahu iyyakum, di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang ke-116 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman, tidak akan mencukupi mereka harta-harta mereka, anak-anak mereka dari Allah sedikit pun. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itulah para penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi tidak dipertemukan. Kenapa? Tempatnya di neraka. Gara-gara apa? Tidak memiliki nikmat iman. Sehingga manakala kita diberi nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadari, kita harus jaga, ini nikmat yang besar. Ibaratnya kalau kita itu punya barang yang berharga, pasti kita nyimpannya juga apa? Nyimpannya juga apa? Lebih hati-hati, tidak boleh hilang, ya. Carane nek mobil iki anyar dicilih koncone ya apa? Ora oleh. Kan gitu ya. Nah, karena kita jaga dengan benar-benar. Nyupir saja, ya, apa berkendara saja, tentu kita tidak akan apa? Kenceng, wedine apa? Nah, dan seterusnya, ya kan? Nah itu, ya. Sama kalau kita apa namanya, menganggap sesuatu itu sangat-sangat berharga, pasti kita akan memperlakukannya dengan khusus. Kita tidak ingin dia hilang, bahkan lecet saja tidak ingin, ya kan? Sama, kita harus sadar, iman itu anugerah yang besar, bukan yo bebas hak opo, ya kan? Saiki Islam sesuk opo terserah deh, bukan begitu. Ya, kita harus sadar ini. Kita itu diberi nikmat Islam, nikmat iman, ini barang yang sangat apa? Nikmat sangat apa? Berharga. Ya, kalau kita sadar itu nikmat yang berharga, pasti kita akan jaga. Ya, tidak akan kita gadaikan, tidak akan kita ya buang, tetap kita pertahankan. Yang ketiga, apa itu? Keutamaan mengikuti kebaikan dan mengikuti orang baik. Keutamaan apa? Mengikuti kebaikan dan mengikuti orang baik. Kan di dalam ayat tadi dikatakan apa tadi? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum bi iman. Dan orang-orang yang beriman, orang yang beriman itu orang baik apa tidak, Pak? Orang baik. Wattaba'athum, dan anak turunnya mengikuti mereka. Jadi
mengikuti orang baik. Yang diikuti apa? Kebaikan. Wattaba'athum dzurriyyatum biiman. Mereka ikuti dengan keimanan. Berarti mengikuti kebaikan dan mengikuti orang baik itu sangat-sangat utama. Ittiba'ul khair wattiba'u ahlil khair sababul falah. Ya kan? Mengikuti kebaikan, mengikuti pelaku kebaikan itu sebab keberuntungan, sebab keberhasilan. Ya, contoh kita berdagang ya sama, ya kan? Piye toh dagang ki wong tuku kuwi apa itu Pak? Orang itu mau beli kalau apa itu? 3 payek itu loh. Siapa yang masih hafal Pak? 3 payek itu loh. Apa itu ya? Saya lupa ya, saya tak catat toh. Ya, misalnya itu ilmu dunia sama karena baik, sehingga kalau diikuti biasanya berhasil, ya kan? Telur omega 4 mana nih, omega 3 bukan? Wah, tidak tercatat ya. Oh ini saya catat. Ya, cari. Ini ya Pak, selingan ya, tidak apa-apa. Ya. Nah, tempe mendoan 3 payek, ya kan? Orang itu mau beli produk kita kalau tempe mendoan 3 payek. Apa itu Pak? Dia T-nya tahu. Kalau nggak tahu bagaimana dia mau beli produk kita, sehingga gencarkan apa Pak? Iklan, ya TikTok, apalagi Pak? Nah, apalagi macam-macam lah, ya kan? Medsos dimaksimalkan. Karena biar orang tahu, kalau orang tahu dia apa Pak? Itu adalah salah satu sebab dia mau beli. Yang kedua apa? Mendoan, mampu. Ini era mampu ya, wah pengen tapi apa Pak? Nah, nggak mampu. Terus 3 payek dari pene telu apa Pak? Percaya, dia pengen dan dia perlu barang tersebut, ya. Kata yang ini 80% orang beli karena pengen, 20%-nya karena perlu, ya kan? Itu diantaranya. Kalau kita ikuti, itu kan metode yang baik, ya kan? Kalau kita ikuti, diharapkan keberhasilan penjualan itu apa Pak? Meningkatkan seperti itu. Apalagi orang yang baik, keimanan, dia beriman, maka apa Pak? Harus kita ikuti, ya kan? Nah, itu keutamaan orang mengikuti kebaikan dan mengikuti orang baik. Kenapa para sahabat menjadi generasi terbaik? Kenapa? Kenapa para sahabat menjadi generasi terbaik? Kenapa Pak? Kata baginda Nabi, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia generasiku. Kenapa Pak? Kenapa sahabat menjadi generasi terbaik? Karena yang mereka ikuti orang yang paling apa Pak? Baik. Siapa? Kanjeng Nabi. Berarti sama. Kalau kita itu mau baik dunia akhirat, kita ikuti siapa Pak? Ya, kita ikuti Nabi dan para sahabatnya. Nah, itu sama. Di dalam ayat tadi ada tersirat keutamaan mengikuti kebaikan dan orang baik. Karena mengikuti kebaikan, mengikuti orang baik, endingnya pasti juga Bapak baik, seperti itu, ya kan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Kata Allah di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirina dan ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka. Nah ini kan, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Karena terkadang itu ada yang mengikuti dengan apa Pak? Buruk. Ya, ini mengikuti dengan baik itu maksudnya bagaimana? Ya diikuti seperti kalau pepatah Jawa, nek tuturi ya apa Pak? Nek tuturi ya apa Pak? Ya kudu apa Pak? Nek tuturi ya kudu apa? Handayani. Ini rapal di OSIS itu kan ada tutur rapal ya begitu. Nek tuturi ya kudu apa Pak? Handayani. Jangan tuturi kok ya malah dia itu menentang kebijaksanaan apa dan seterusnya. Ya sudah ya, nanti akan apa, faktor internal lah yang akan menghancurkan ya perkumpulan tersebut apabila yang tuturi kok tidak apa Pak? Handayani, ya kan? Seperti itu. Oleh karena itu di sini
Di dalam surat At-Taubah apa tadi? Ada qaid itu ada syarat, yaitu apa? Dan orang-orang yang mengikuti mereka, tapi apa Pak? Bi ihsan, karena ada orang yang ngaku ngikut, ngaku senang, tapi ngikutnya tidak apa Pak? Tidak baik, ya. Dia ngikutnya itu ngaku ngikut, tapi tidak apa Pak? Enggak tenanan, enggak baik dia, ya kan? Nah, seperti itu, ya. Oleh karena itu ada ungkapan illam takun mithlahum fatashabbahu innat tashabbuha bil kirami falahu. Kalau engkau belum bisa seperti mereka dan nyatanya memang seperti itu, kita tidak bisa atau belum bisa dan mungkin tidak bisa sama dengan Nabi dan apa Pak? Para sahabatnya, ya. Bisa enggak kira-kira? Ya, sholat malamnya jarang. Kanjeng Nabi sholat malamnya apa Pak? Sampai kakinya bengkak, ya kan? Nah, gitu, ya kan? Bangun malam yang melilir turun naik, ya kan? Kalau kita kan kayak gitu, ya. Arab infak yo. Apa Pak? Engkung kangkung akhirnya apa Pak? Enggak jadi. Justru kalau Kanjeng Nabi gagal infak apa Pak? Sedih, ya. Seperti sudah kita pelajari dulu kisahnya Aisyah. Kanjeng Nabi menyembelih kambing sama Kanjeng Nabi apa? Suruh bagiin. Lalu ditanya sama Aisyah, ya, atau Kanjeng Nabi bertanya kepada Aisyah, ma baqiya minha ya binata Siddiq, wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, apa yang tersisa dari kambing tersebut? Apa yang masih ada? Dijawab oleh Aisyah, apa itu? Ya, intaha kulluha baqi wa baqiya qatifuha. Wahai Rasulullah, hilang semuanya, sudah habis semuanya, yang masih tersisa hanya sampil satu. Dibalik sama Kanjeng Nabi, bukan seperti itu wahai Aisyah, tapi apa? Baqiya kulluha illa katifaha, ya kan? Tersisa semuanya, masih utuh semuanya, yang enggak utuh apa? Sampilnya. Kenapa? Karena enggak disedekahkan, berarti enggak ada apanya? Pahalanya. Kalau enggak ada pahala berarti nanti kalau udah dimakan sudah apa Pak? Sudah hilang. Tapi kalau disedekahkan masih ada kelak pahalanya di mana Pak? Di hari kiamat. Masya Allah. Nah itu, ya kan? Kita belum bisa seperti mereka, maka tasyabbahu, berusaha meniru. Berusaha apa Pak? Meniru. Karena apa Pak? Inna tasyabbuha bil kirami falahu, ya kan? Meniru, mencontoh orang yang baik itu sebuah falah, sebuah keberuntungan dan kesuksesan. Itu yang ketiga. Jadi apa? Keutamaan mengikuti kebaikan dan orang baik. Yang keempat, ya, annallaha la yadlimu ibadahu. Allah itu diantara sifatnya tidak pernah mendolimi para hambanya sedikit pun, ya, tidak pernah mendolimi para hambanya sedikit pun. Nek kowe pengen ketemu keluargamu, ya sudah, sebagian pahalamu apa? Kasihkan untuk mereka sehingga kamu bisa apa? Bertemu. Apakah itu dilakukan Allah? Tidak, tapi apa? Justru Allah angkat yang rendah derajatnya untuk naik sehingga bisa apa Pak? Bertemu dengan derajatnya yang tinggi. Itu keutamaan. Jadi Allah itu tidak mendolimi. Kalau Allah, ya sudah, kamu apa? Pahalamu kamu kasihkan dia, berarti kan Allah mengurangi pahala hambanya. Tidak, ya kan? Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun. Ya, takutlah kalian kepada satu hari turja'una fihi ilallah, kalian akan dikembalikan di dalam hari tersebut kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin, dan lalu akan disempurnakan untuk setiap jiwa maka sabat, hasil upaya yang telah dia kerjakan, wa hum la yudlamun, dan mereka sama sekali tidak dizalimi. Ya. Jadi justru kalau kita itu punya misalnya Allah kok dolim sama saya, salah. Allah itu tidak pernah apa dolim. Ya, terkadang kita itu merasa yang menimpa kita sebuah kejelekan, tapi yakin itulah yang terbaik untuk apa Pak? Kita. Seperti anak kecil dipecuti sama apa? Bapaknya ketika dia mau mandi di mana Pak? Sungai yang deras arusnya, menurut dia itu adalah apa Pak? Perkara yang buruk, tapi itulah yang terbaik untuknya. Membekas, ya, sampai gede membekas, pernah dipukul oleh orang tuanya gara-gara mau mandi di mana Pak? Di sungai. Apakah tujuan orang tuanya itu buruk?
Tidak, ya, karena nanti kalau lele ojo ados, namanya anak kecil mau disuruh ke utara malah kemana Pak? Ya, ke barat, ya. Nah, anak kecil kan begitu ya. Jadi kadang-kadang perlu ketegasan. Ketegasan itulah yang bisa mengerem dia, ya. Seandainya cuman tidak dilarang dan seterusnya, berbahaya. Itu sangat berbahaya untuk dia. Rapopo gen pengalaman, nek kelep-kelep ya lak ngrasakne dhewe. Nah, kalau kelep tenanan dan tidak balik gimana? Kan begitu. Ya, oleh karena itu prinsip tarbiyah di dalam Islam itu diantaranya tidak menganggap haram ucapan jangan. Ya, karena kalau prinsip tarbiyahnya orang barat, anak kecil tidak boleh dibilangin apa Pak? Jangan. Ya, tidak boleh itu kalau prinsip mereka. Kita muslim punya prinsip sendiri. Kalau itu hal yang sangat berbahaya, ya boleh kita untuk melarang. Ya bunaya la tusyrik billah. Siapa mengatakan manul hakim? Ya wahai anakku jangan, ya kan? Don't, kan begitu. Kalau orang tarbiyahnya orang luar negeri, don't itu tidak boleh. Agar supaya tujuannya mereka punya pengalaman sendiri, karena pengalaman guru yang paling apa Pak? Baik menurut mereka, seperti itu, ya kan? Tapi kalau kita itu berbahaya, tidak langsung kita cegah, ya. Faedah yang selanjutnya, ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum jami'an, yang keenam, apa itu bidunil iman? Ya, tanpa ada keimanan sesuatu la syai'a fil akhirah. Tanpa keimanan sesuatu itu tidak ada harganya di mana Pak? Di akhirat. Jadi tanpa keimanan apapun yang kita kerjakan ya tidak akan berguna kelak di akhirat. Ya, kebaikan-kebaikan yang dikerjakan manakala tidak ada iman padanya tidak akan berguna di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-54, amal tersebut tidak diterima. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Dan tidaklah menghalangi diterimanya amalan-amalan mereka, diterimanya nafkah-nafkah mereka, kecuali yang menghalangi apa? Bahwasanya mereka kufur, mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman, sehingga pahala nafkahnya tidak ada. Nafkah itu adalah ya pemberian kepada orang lain. Ya, seperti itu. Yang kedua, tanpa iman besok orang itu akan bermusuhan, sekalipun itu anggota keluarganya sendiri, sekalipun yang donyane kanca plek, kanca nek basa Jawa itu kanca kentel, ya, kentel jeneng kentel ini. Ambek di kentel itu walaupun didiamkan selama 2 hari ya cik apa Pak? Kentel. Tapi kalau nggak kental itu ya diudak, ya kan, didiamkan, nanti terpisah kayak kopi dengan apa Pak? Air. Nah, mbok konco plek, konco kental itu kalau tidak didasari keimanan besok akan menjadi musuh. Allah katakan dalam surat Az-Zuhruf ayat yang ke-66, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Persaudaraan, pertemanan pada hari tersebut satu dengan yang lainnya itu menjadi musuh illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa tidak dianggap takwa manakala tidak didasari dengan apa? Keimanan. Apa buktinya? Banyak di ayat. Contohnya surat Al-Baqarah yang baru 2 bulan yang lalu kita laksanakan, yaitu ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum apa Pak? Tatakun. Didahului iman, diendingi dengan apa Pak? Takwa. Ilal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dan tidak mungkin ketakwaan ada tanpa apa Pak? Keimanan. Yang ketiga, apa itu? Orang itu kalau tidak punya iman, ya sekalipun karyawannya banyak, bolo kurawone sak ndaya, ya, tapi kalau dia tidak punya iman, ya besok di hari kiamat tidak ada yang bisa Bapak menolong dia. Di dunia telepon, ya kan? Mas aku ning kene, tolong dijemput, bisa nggak? Bisa, ya. Tapi kalau dia tidak beriman, besok tidak ada yang menolong dia. Ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin, ya kan?
Surat Ali Imran ayat yang ke-22. Mereka itulah orang-orang yang gugur amalan-amal mereka alias tidak berpahala fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak ada penolong ya seorang pun, tidak ada yang bisa menolong dia. Oleh karena itu iman itu adalah apa Pak? Iman itu adalah nikmat yang sangat berharga. Tanpa keimanan ya maka amal tidak akan diterima. Tanpa keimanan teman jadi apa Pak? Musuh. Tanpa keimanan tidak ada yang bisa menyelamatkan kelak dia di akhirat ya. Oleh karena itu nikmat iman ini mari kita jaga. Ini nikmat yang berharga, jangan sampai kita gadaikan. Betapa banyak kisah-kisah, lebih-lebih zaman kita sekarang ini, orang itu ya gampang sekali menggadaikan apa Pak? Keimanan. Jangankan zaman kita ya, kami tutup dengan sebuah kisah yang sudah ma'ruf, yaitu Saleh al-Mu'adzin. Saleh si mu'adzin, nanti bisa dibaca sendiri. Pada intinya dia sudah azan 40 tahun, tapi dia tidak pertahankan imannya, sehingga di akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan keluar dari apa Pak? Islam wal iyadzu billah. Jadi tidak boleh kita merasa iman kita sudah kuat ya. Saya sudah menjaga sholat 5 waktu. Saya sudah A, B, C, D, E, F, G. Ya, kitab ini saya sudah khatam, Al-Quran sudah saya khatamkan, saya sudah pernah hafal Al-Quran, saya sudah ini dan seterusnya. Ya, terus kita merasa pede, kita bisa apa Pak? Mempertahankan iman. Di antara doa yang paling banyak dirapalkan Kanjeng Nabi, dikatakan oleh Anas bin Malik, adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Sudah kita pelajari pada pertemuan yang terdahulu tentang apa Pak? Istiqomah. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas keimanan. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah diriku untuk senantiasa taat kepadamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan keimanan kita sampai akhir hayat kita, sehingga kelak di hari kiamat kita dipertemukan dengan sanak famili keluarga kita semuanya. Allahumma amin. Semua yang benar datangnya dari Allah. Apabila ada luput dan salahnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.